Halo sahabat JK semua, apa kabar? Kita kembali di program Tata Otomotif. Kali ini aku nyamperin workshop Rindu Teknik Workshop aja. Ini Pak Chandra, yang sebelah sini Pak Ramdan. Pak Ramdan. Pak Ramdan, jadi Rindu Teknik ini spesialisasinya apa Pak Ramdan? Oh, itu Pak Chandra yang ngomong. ini berdua-duaan pada ini tektokan nih. Halo teman-teman semua, kita kembali di Tata Otomotif. Kali ini spesial sekali nih. Aku berada di sebuah, ini bisa dibilang apa Pak Chandra? Biasa sih orang bilang motorhome ya. Motorhome. Jadi kayak rumah berjalan gitu dalam mobil. Coba kalian bisa lihat nih. Ini mobil lampunya udah kayak di rumah. Yang paling aku sangat amazed itu adalah ada AC, men. Ini setengah PK 3/4. Setengah PK. Setengah PK. Iya. Baik, Tata Otomotif kali ini kita akan mengenal lebih jauh tentang apa ini namanya, usaha workshop Rindu Teknik. Betul namanya Pak? Rindu Teknik. Rindu Workshop. Teknik. Pertanyaan awal nih, kenapa namanya Rindu Teknik? Bapak rindu sama siapa sih Pak Chandra? Ya, yang pertama rindu itu anak saya. Oke. Sebetulnya anak perempuan satu-satunya. Ya sayang lah namanya orang tua sama anak. Iya. Sampai-sampai saya pakai ikon buat workshop. Oh. Yang kedua, rindu itu biar customer itu selalu rindu gitu sama bengkel rindu. Rindu balik lagi. Silakan. Dari mobil 1, mobil 2, mobil 3 sampai seterusnya. Betul. Nah, Rindu Teknik sendiri ini sejak dari kapan Pak Chandra? Kita sebetulnya belum lama sih Pak. Kalau untuk kita ngebangun ini secara apa ya, maksudnya secara pribadi gitu ya. Jadi awalnya sih dari hobi emang. Seneng dari furnitur. Di samping itu juga saya dan rekan-rekan teman-teman, karena saya nggak sendiri kan, jalan berdua dengan Pak Ramdan. Pak Ramdan ya, teman saya itu. Jadi memang seneng, terus punya basic juga. Waktu itu kebetulan ketemu di karoseri. Oh, gitu. Ada salah satu karoseri. Gitu. Lama juga main di karoseri. Jadi maksudnya teman kantor waktu itu ya? Iya, teman sepekerjaan lah. Jadi matching ngobrol apa, satu hobi ya. So kenapa kita nggak bikin sendiri aja gitu kan, kata kita udah tahu, udah nggak aneh hal mobil-mobilan gitu kan, dari mulai bangun mobil, apa problema mobil gitu, ya udah kita coba deh
untuk bisnis ini gitu. Tepatnya tahun berapa itu Pak Chandra? Saya baru mulai itu di awal tahun 2020 ya, pas Di saat pandemi? Saat pandemi baru mulai tahun 2020. Ya bis kalau nggak kita nggak segera mulai kan mau kapan lagi? Ilmu ini guys. Iya. Jadi memang berusaha, seneng sih, seneng, intinya dari seneng aja, gitu, dari seneng membuat orang seneng gitu. Betul. Dan juga terutama untuk dunia motorhome, camper van seperti ini kan ini istilah kata lagi hip-hip, lagi booming ya, lagi booming gitu. Lagi tren. Wow. Sebentar Pak Chandra, di Rindu Teknik ini kalau kita masuk ke step selanjutnya, yang dikerjain apakah orang harus punya satu jenis mobil atau mobil apa aja bebas masuk ke sini tergantung permintaan atau bagaimana? Nah, kita sih tergantung permintaan Pak. Ya. Nggak terpatok sama mobil ini, mobil itu gitu. Cuman kadangkala kalau untuk mobil yang baru kita perlu waktu untuk mal misalnya gitu. Kalau misalnya kita udah dari schedule aja paling yang jadi perbedaan. Kalau kita udah pernah ngerjain mobil yang satu dan pengen desain atau pun spek yang sama, itu nggak terlalu lama. Ya karena malnya udah ada ya. Moldingnya kita udah punya, terus pemakaian materialnya, terus segala macam hitung-hitungannya kita udah tahu. Jadi nggak begitu lama lah. Nggak begitu susah lah ya. Nggak begitu susah karena udah kedua kalinya. Jadi paling tidak siapapun di luar sana yang pengen merestorasi mobilnya menjadi sebuah motorhome atau camper van, Rindu Teknik ini tepatnya. Kenapa aku bilang begitu? Karena aku lihat pengerjaannya, habis ini nanti kita ambil footage di luar ya, apa aja yang dikerjain. Artinya Pak Chandra, apakah gini-gini, misalnya seseorang datang kan pasti ordernya beda-beda ya Pak Chandra. Betul. Kalau seperti ini kayaknya full furnish seperti ini ya. Apakah kalau orang datang gitu dengan spek mobil yang berbeda, misalnya Pak Chandra saya maunya nggak usah full furnish gini, ini aja dimaksimalin karena mobilnya kecil kayak gitu, itu bisa juga Pak Chandra. Dan memang sudah sering datang begitu ya. Sering kayak gitu, kayak ada istilahnya itu ada sleeper van, ada camper van, ada motorhome. Yes. Kita sering ngadepin kayak gitu. Memang kita udah siap. Memang usaha di model kayak gini selalu varian. Kita memang udah familiar lah yang namanya improvement apa gitu ya, pemakaian material. Jadi maunya customer seperti apa kita coba ikutin. Nah, kalau untuk material itu sendiri, kelebihan dari Rindu Teknik dengan tempat-tempat lain workshop gitu, apa yang menjadi andalan Rindu Teknik untuk membuat camper van Anda semua menjadi layak pakai dan tahan lama? Apa Pak Chandra? Kalau kelebihan sih kita mah biasa-biasa aja Pak, nggak punya kelebihan yang wow gitu ya. Kalau orang jago itu selalu rendahan. Memang benar. Tapi kerjaannya lihat, rapi banget deh. Lebih pede biasanya yang saya tahu ya. Tapi nggak tahu di luar sana mungkin udah mulai juga yang saya tahu itu. Dari awal kita udah menggunakan material yang namanya PVC board. Kenapa? Apa karena itu Pak Chandra? ada PVC board itu kan sejenis panel dasar. Berbahan PVC gitu ya. PVC. Dan katanya nih menurut info dari si pabrikannya itu udah food grade, tahan api gitu. Tahan api yang berarti nggak bisa dibakar, bukan ya. Dia terbakar tapi nggak menimbulkan api. Gitu. Ngerti. Terus juga nggak bau. Rayap. Karena beginian ini saya tuh sering ngalamin Pak. Di rumah itu yang namanya lemari yang kita beli di toko-toko tuh. Rayap. Kalau udah musim hujan gini, lembab. Habis tuh lemari. Nah ini sampai saya uji cobanya itu pernah ya Pak. Saking penasaran saya rendam waktu itu di akuarium yang namanya PVC board itu ya. 6 bulan waktu itu dan memang konstan. Enggak kenapa? Enggak berubah bentuk. Apa tuh mekar gitu. Mekar enggak. Makanya kita pakai PC, tapi kan lagi-lagi balik ke kemampuan customer. Betul. Karena kan ada harga, ada barang, ada harga betul. Gitu. Memang dari basic yang biasa dipakai multiplex, MDF, particle board itu harganya jauh dari yang kita pakai. Itu kan kita sekali lagi balik dari customer, kemampuan customernya. Baik Pak Chandra, itu tadi latar belakang Rindu Teknik dan spek-spek pengerjaannya. Nah sekarang kita masuk ke
apa nih, taraf pengerjaan. Biasanya yang saya tahu nih, yang saya tahu sedikit tentang motorhome itu kalau masuk di sebuah workshop itu masuk paling nggak ninggal mobil 3 minggu kek, sebulan kek gitu. Nah, apakah di Rindu Teknik ini bisa nggak dengan cara lain gitu? Misalnya mobil kan cuma satu-satunya nih. Pak, mau dipakai ngantor nih gitu. Nggak bisa kalau ditinggal kecuali proses pemasangan. Nah, apakah bisa begitu juga? Beberapa mobil dan beberapa tipe kita pernah lakukan itu. Gimana Kayak itu caranya tuh? Kemarin ada unit dari Chevrolet, dia semi camper van ya, yang memang saya sih hanya butuh buat tidur aja, storage di sini gitu kan, nggak seperti full motorhome gitu. Itu datang mobil dari pagi, paling setengah hari kita mal kontur. Karena kita ambil basically ukurannya. Basically ukurannya itu yang perlu kotak itu tinggi kali lebar, panjang berapa sih? Gitu. Lainnya kita tinggal ngikutin kontur mobil. Itu. Nah, itu di mal tuh membutuhkan waktu berapa lama? Kemarin itu kita setengah hari, Pak. Oh, nggak lama dong? Setengah hari karena memang mobilnya sama tuh. Satu-satunya nih mau saya pakai. Gitu. Gimana caranya biar dia bisa bikin di kita, gitu kan? Biar sama-sama happy. Ya akhirnya gitu, Bapak mungkin beberapa kali balik ke sini saya perlu mal, perlu apa gitu. Oh silahkan, gitu. Tapi nggak perlu nginep mobilnya. Dan kita pengerjaan selama 2 minggu, datang kedua kalinya mal konturnya, terakhir pasang 1 hari udah selesai. Termasuk ini ya, di Rindu Teknik ini juga ini ya, urun rembuk misalnya. Kok urun rembuk? Ya urun rembuk lah ya. Badami. Tentang konsepnya itu juga dikasih ya. Betul gitu ya? Pak. Misalnya bisa nggak misalnya modifikasi, oke seperti ini full furnish, ini juga full lah ya modifikasinya. Nah, apakah kayak yang apa tuh, apa istilahnya yang frontal tuh, sampai bobok atap jadi pop up kayak gitu, itu bisa juga Pak ya? Bisa Pak, itu kebetulan ada ya. Oh ya? Oh, nanti kita lihat, ya. Apa yakin mobil mau dibobok? Oh yakin, saya punya mobil gitu. Ya udah kita kerjain. Gimana kalau kita langsung lihat aja ya guys? Ya. Boleh. Jadi kita nggak hanya duduk di sini, nanti bosen ngelihatnya. Pokoknya tetap loh, jangan di skip, pantengin terus Jul Kriwil Channel di program Tata Otomotif bersama Rindu Teknik dengan Pak Chandra dan Pak Ramdan. Ayo kita keluar. Boleh Pak. Ya, asik. Kita lihat langsung aja mobil-mobil yang ada dan yang lagi dikerjain di Rindu Teknik. Silakan Pak Chandra. Nih kita lihat ya teman-teman ya. Kita mulai dari mana nih Pak Chandra? Nah, memang ini untuk apa namanya? Pak Chandra silakan. Ini yang saya maksud tadi itu ya, di top up itu ya. Ini untuk panel bednya Pak, dengan bahan PVC yang saya sebut tadi ya. Oh gitu. Ini panel bednya. Ini mobil apa sih Pak? Oh Hyundai X1 ya. X1 ya. Ini apa? Ordernya dia apa Pak Chandra? Ini pop up. Pop up yang atas itu ya? Pop up. Oke. Ada pop upnya di sini lagi kita kerjain dengan bahan fiber. Bisa dilihatin Pak Chandra. Wah ini tempat workshopnya Rindu Teknik ini enak banget guys. Tuh. Ini lagi setting apa namanya? Oh mekanisme. ini. Nah, ini baru jadi covernya aja. Oh. Maaf. Termasuk ininya gitu bikin sendiri Pak Iya, Chandra? kita cetakannya. Fiber ya? Oh gitu. Karena memang Nah, ada apa namanya? Sedikit knowledge lah dari fiber gitu. betul. Nah, kalau misalnya untuk pengerjaan yang H1 dengan pop up kayak begini, mohon maaf ini memakan waktu kira-kira berapa lama Pak Chandra? Ini dari molding ya Pak ya. Memang ini perdana kita dapat kepercayaan dari customer ya. Iya. Kita dari molding kurang lebih 21 hari kerja Pak. 21 hari. Untuk molding doang apakah sampai jadi itu? Sampai jadi kita membutuhkan waktu sekitar 1,5 bulan lah. Oh, untuk unit yang nggak ini. lama dong ya. Oke. Ini teman-teman ya. Ke depannya bisa lebih cepat karena kita udah punya molding. Betul. Jadi tinggal duplikat aja lah ya untuk mobil yang sejenis H1 gitu ya. Betul, adekuasi untuk teknisnya. Iya, iya. Bisa lebih cepat lah. Kita bisa beralih itu ke tempat apa Pak Chandra kalau di sebelah sana itu Pak Chandra? Kalau ini saya bilang di bengkel kecil saya ini area pra interior. Pra interior. Ya. Ceritanya gimana itu pra interior? Pra interior ini kita motong di sini Pak. Oke. Ya, dengan mobil-mobil yang ada di sana itu. Ini yang dibilang dengan ukuran dasar. Oke. Kotak kita bikin di sini, kita detailnya apa, bentuk laci, tombol-tombol, setting-setting, nanti setelah jadi baru naiklah ke unitnya. Oh begitu.
Ini tempat istilahnya mengkonsep ya, pra interior lah. pra interior. Nah, jadi Pak Chandra ini, ya, ini rangka apa? Rangka bangku buat rencananya buat motorhome juga. Ya. Ini sofa, Pak. Rangka sofa. Untuk di dalam ya? Untuk ini untuk pesanan yang H1 itu bukan? Bukan. Ini ada unit canter, Pak. Oke. Canter. Oke, terus mana lagi yang kita perlu tunjukkan ke pemirsa Tata Otomotif ini Pak Chandra? Ini sofanya yang rencana mau otomatis, Pak. Sofa turun naik. Oh, pakai motor maksudnya ya? Iya, motorized. Oke. Nah, ini ada mobil lucu antik nih. Ini apaan nih Pak Chandra? Ini lagi pengerjaan pra interior, Pak. Oh, kalau ini ordernya apa nih Pak Chandra? Motorhome. Motorhome Full juga. motorhome. Oke, kita bisa masuk Pak Chandra? Silakan. Widih. Widih. Waduh. Gede ya Pak Chandra ya tempatnya ya? Iya, Pak. Siap. Punyanya memang pengen luas. Jadi sebelah sana nanti sofa. Heeh. Ada toilet juga nggak nih Pak Ini Chandra? toilet yang lagi dikerjakan. Oh, ini toilet. Request customer pengen lebih gede katanya toiletnya. Waduh. Ini toilet yang rencananya pakai toilet kloset duduk. Widih. Di sini Wah, nanti enak banget nih sekeluarga jalan-jalan ya. di sini nanti sofa bisa up down ya. Iya, up down ya. Turun naik terus Pakai di sini- motor juga. Bukan sofa, sorry, apa namanya? Tempat tidur up Oh, down. tempat tidur Nah, ya, tumpuk-tumpuk. yang ini sofa bisa motorized juga. Widih. Yang ini mati. Jadi pas ini motorized ke sini ketemu sama sofa ini bisa jadi tempat tidur. Nah, Pak Chandra, kita ngomong-ngomong ini power sekarang nih, power Kelistrikannya. kelistrikannya nih. Kalau tadi kita tempat ngobrol-ngobrol di Elf itu aku lihat nggak ada solar panel. Biasanya Ya. kan kalau powernya pakai solar panel. Nah, itu pakai apa ya si Elf ini? Untuk sumber listrik elep ini sih kita pakai genset. Generator itu? Generator, terus bisa di ada opsi tuas itu ke PLN ya. Terus ada opsi pakai inverter. Inverter iya. Jadi Itu aja sih. kalau mesin mati gitu nyimpen di mana? Kalau gini, kan kita pakai aki tambahan ya Pak ya. Oke. Aki tambahan sekian volt, inverter sekian watt. Untuk nyimpennya pakai baterai itu. Jadi nggak makan aki bawaan mobil. Iya. Malah cenderung isi aki yang tambahan itu. Untuk alternator perlu tambahan nggak gitu? Atau dua alternator tergantung gitu? Pak, tergantung dari ya? ampernya. Kalau ampernya besar lebih dari 200 ampere kita pakai alternator tambahan. Waduh. Kalau misalnya hanya 100 ampere kita pakai alternator orisinil. Tapi kalau aki wajib pakai aki tambahan. Iya, karena buat nyimpen dayanya. Bisa saat keluar drop mobil bisa. Waduh. Jadi nggak perlu mobil nyala terus gitu Pak Chandra ya? Nggak perlu Pak. Jadi itu nggak harus pakai solar panel juga ya? Itu tergantung Pak. Tergantung. Permintaan. Ada beberapa customer yang minta pakai solar panel gitu. Terus Kalau misalnya dari Pak Chandra sendiri, antara solar panel dengan model baterai kayak di Isuzu Elf ini, itu lebih efisien yang mana menurut Pak Chandra sebagai kreator camper van gini? kalau untuk saya, seandainya saya punya motorhome Pak ya, Iya. saya sih lebih cenderung pakai generator genset PLN. Oke. Karena saya pikir solar panel itu beberapa dari customer ada yang ngasih masukan apa kurang efektif, nggak lama. Oh, nggak lama. Kalau generator kan tinggal isi bahan bakarnya generator itu ya? Betul. Malah kan sekarang banyak alat-alat yang beli jadi, dicas, kan? Power station kayak gitu ya? Betul. Ya mesti pakai. Siap. Oke Pak Chandra, apalagi nih yang kita perlu tahu di Rindu Teknik ini Ini juga biar ada unit Poton itu motorhome juga. kita bisa lihat langsung ke sana Pak Chandra. Wih, men, di sini pengerjaannya banyak banget nih. Mobil, wih, ini ada Isuzu juga, Foton. Masih proses. Ini juga rangka nih. Rangka Oke. partisi nih, partisi kaca yang bisa rencananya. Ini buat bisa dagang apa apa nih Pak? turun naik. Pak. Enggak, ini motorhome Chandra. Pak. Memang. Oh, ini motorhome. Si customer itu punyanya unit ini. Oh, bentuknya kayak ini ya, food truck ya? Iya. Oke ya, agak gelap nih. Nah, oh gitu. Ini orderannya motorhome juga. Motorhome juga. Wih, gelap Pak Chandra. Ini belum jadi ya. Tapi Udah jadinya sore. saya yakin kayak elf Mudah-mudahan itu. Pak. Mudah-mudahan. Amin. Lebih bagus mudah-mudahan. Siap, kita yang ke tempat terang dulu Pak Chandra. Terakhir nih, biar pada
Rindu Teknik ini lokasinya di mana Pak Chandra? Lokasi di Kayu Manis, Pak. Kayu Manis, daerah mana itu alamat daerah, lengkapnya? Alamat lengkapnya itu daerah Jalan Iskandar, Soleh Iskandar. Terus ada Kayu Manis. Masuk RT1, di situ. RT 1 RW 2. Nanti alamat lengkapnya saya cantumkan di deskripsi, Ya, begitu deh. berikut nomor teleponnya ya Pak Chandra, nggak apa-apa ya? Ya. Siap. Instagramnya juga ada di situ juga ya Pak Chandra? IG-nya ada. Di IG-nya ada. Rindu Teknik juga Rindu namanya. Teknik. Rindu Teknik Workshop gitu ya? Ya. Siap. Pak Chandra dan teman-teman semuanya, aduh. Pokoknya saya mengucapkan terima kasih bisa diberi kesempatan untuk terima kasih udah disinggahin. mereview workshopnya Pak Chandra. Mudah-mudahan apapun yang dikerjakan Pak Chandra, Pak Ramdan, Pak Aidi dan semua tim di Rindu Teknik bisa membuahkan hasil. Dan semua customernya semakin banyak, happy, semakin apa namanya ya, semakin senang menikmati campervan hasil karya dari Rindu Teknik. Teman-teman, kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Jangan lupa yang udah nonton video ini, yang udah ngeklik, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Pak Chandra, terima kasih banyak. Saya Joel Kriwil dan Pak Chandra pamit dulu. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.